Kita lanjutkan pengajian kitab Taqribu Wahdatil Ummah tentang bersatunya umat Islam yang itu semestinya dilakukan oleh umat Islam supaya Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Tidak berpecah belah, tidak saling bermusuhan, tidak saling menjadikan sebagai musuh, tetapi menjadikan sebagai saudara. Dan kita sudah sampai pada bab tentang abwabur ra'iyah wa ta'ah. Bab-bab tentang rakyat dan ketaatan, yaitu ketaatan rakyat kepada pemimpin atau kepada khalifah atau kepada amirul mu'minin. Babu ma yajibu 'ala ra'iyah, bab apa yang wajib bagi rakyat minat ta'ati untuk taat wa ghairihi dan lain-lain. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ibnu Mas'ud mengatakan kalau kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah telinga. Kenapa? Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu, pasti kebaikan besar diperintahkan oleh Allah atau keburukan besar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada kebaikan besar disuruh oleh Allah, ati'ullaha, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasula, dan taatlah kepada Rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka taat kepada Allah dan Rasul ini hukumnya wajib karena diperintahkan oleh Allah, dan hukum asal perintah itu adalah wajib. Dan taat Allah, taat Rasul ini dua hal yang digandengkan. Maka oleh para ulama disebut apa? Qarinatani. Dua hal yang digandengkan. Taat kepada Allah tidak mau taat kepada Nabi, tidak diterima. Taat kepada Nabi tidak mau taat kepada Allah, tidak diterima. Harus dua-duanya. Kemudian Allah katakan wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin-pemimpin di antara kalian. Maksudnya taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian kaum muslimin. Khalifah atau Amirul Mukminin dan seluruh jajaran di bawah-bawahnya yang diangkat oleh khalifah, kita disuruh taat. Nah, uniknya di sini Allah tidak mengatakan wa ati'u ulil amri. Padahal sebelumnya ati'ullaha, diulangi lagi, wa ati'ur rasul, tapi langsung wa ulil amri. Maka ini dibahas oleh para ulama. Kenapa di sini tidak diulang lagi wa ati'u? Karena taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu mutlak sifatnya. Tapi kalau taat kepada ulil amri sifatnya tidak mutlak. Taat kepada ulil amri, kepada pemimpin, itu hanya kalau sesuai dengan taat Allah dan Rasul. Maka kalau ulil amri memerintahkan sesuatu yang maksiat, tidak boleh taat. Taat hanya pada kebaikan. Keburukan, nggak ada taat. Itu rahasianya kenapa di sini tidak disebut wa ati'u ulil amri. Bagaimana kalau antara rakyat dengan penguasa ada perselisihan? Nah, Allah katakan, fa in tanaza'tum, kalau kalian berselisih fi syai'in, dalam suatu hal, farudduhu, maka kembalikanlah hal tersebut ilallahi, kepada Allah, war rasul, dan kepada Rasul. In kuntum tu'minun, jika kalian itu beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Jadi kalau antara penguasa dengan rakyat ada perselisihan, maka disuruh mengembalikan kepada Allah dan Rasul. Gimana mengembalikan kepada Allah? Apakah kita naik ke langit ketemu Allah sebagaimana Nabi Isra Mi'raj? Tidak. Maksudnya kembalikan kepada hukum Quran dan Sunnah. Jadi ilallah, kepada Allah, maksudnya Qurannya Allah. War Rasul, kepada Rasul, maksudnya sunnahnya Rasul, hadisnya Rasul. Karena Rasulullah sudah wafat. Kalau Rasulullah masih hidup, kita datang kepada Rasul. Kita telepon Rasul, ya Rasulullah, ini berselisih pendapat antara rakyat dengan penguasa. Ini gimana solusinya? Nah, Rasul yang ngasih solusi. Tapi karena Rasul sudah wafat, berarti Rasul di sini maksudnya adalah hadis-hadis atau sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kasus yang sekarang baru rame, di mana Pak? Rempang Pak. Rempang atau Rempang itu. Nah, itu penguasa ingin menggusur
rakyatnya tidak mau. Ini kan berselisih nih. Nah, ini mestinya kembalikan kepada hukum Quran dan Sunnah. Gimana itu? Apakah boleh penguasa itu semena-mena kepada rakyat? Sudah ada tak dalilnya dalam Quran dan Sunnah? Apakah boleh penguasa itu memberatkan terhadap rakyat? Sudah ada toh dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Maka semestinya kalau ada perselisihan seperti ini, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Kalau semuanya mau kembali kepada Quran dan Sunnah, pasti akan selesai masalah. Tapi gara-gara tidak mau kembali kepada Quran Sunnah, itu yang menyebabkan masalah jadi berkepanjangan. Kemudian Allah mengatakan dzalika itu, yaitu mengembalikan kepada Quran dan Sunnah, khairun, itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih bagus akibatnya. Baik akibat di dunia maupun akibat di akhirat. Karena memakai hukum Allah di dunia pasti nyaman, aman, tentram, di akhirat pasti masuk surga. Tapi kalau di dunia tidak mau pakai aturan Allah, yang terjadi ya begitu, bentrok, tidak aman, tidak nyaman, tidak rukun, kemudian di akhirat masuk neraka, na'udzubillah. Wa qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, yauma, pada hari, tuqallabu, dibolak-balik wujuhuhum, wajah-wajah mereka, finnar, di dalam api neraka. Yaquluna, mereka mengatakan, ya laitana, alangkah inginnya kami, ata'nallaha, taat kepada Allah, wa ata'nar rasula, dan taat kepada Rasul. Ini perkataan ahli neraka di dalam neraka, Pak. Kalau sudah disiksa di neraka, bolak-balik wajahnya di neraka, maka mereka mengatakan, alangkah inginnya kita bisa balik ke dunia, bisa taat Allah, bisa taat Rasul, bisa pakai Quran, bisa pakai sunnah. Kenapa mereka menyesali seperti ini? Mereka mengatakan waqalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, inna, sesungguhnya kami, yaitu dulu di dunia, ata'na, kami taat, sadatina, kepada tokoh-tokoh kami. Boleh juga dibaca sadatana, dua qiraat. Wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna, lalu mereka menyesatkan kami, as-sabila, akan jalan. Jadi pemimpin kalau menyuruh yang buruk, itu bawahannya tidak boleh taat. Kalau taat, nanti masuk neraka, menyesal. Misalnya nih, penguasa berbuat dolim kepada rakyat. Penguasa kan tidak mungkin berbuat sendiri kan, pasti mengerahkan pasukannya kan. Nah, pasukannya sebenarnya sudah tahu, ini dolim sebenarnya nih. Tapi gimana lagi? Oh, ini sudah tugas saya. Nah, itu nanti menyesal di neraka kalau dimasukkan dalam neraka. Mereka akan mengatakan, alangkah bagusnya kalau kami balik lagi ke dunia, taat Allah, taat Rasul, nggak boleh dolim kepada rakyat. Tapi sayangnya dulu kami taat kepada pembesar kami, akhirnya sekarang kami masuk neraka, na'udzubillahi min syarri dzalik. Akhirnya mereka melaknati penguasa mereka. Rabbana, wahai Rabb kami, atihim, berikanlah kepada mereka, pembesar-pembesar kami, di'faini, double minal adzabi, siksa, wal anhum la'nan katsira, dan laknatilah mereka dengan laknatan yang banyak. Boleh juga dibaca laknan kabira, laknat yang besar. Nah, maka ringkasnya dari dua ayat ini diambil pelajaran. Satu, taat kepada penguasa itu wajib, tapi syaratnya kalau sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, kalau taat kepada penguasa padahal itu sesuatu yang jelek, yang buruk, maka nanti akan menyesal sendiri di dalam neraka. Ini dalil dari Quran. Sekarang dalil dari hadis. Hadis nomor 89. An Yahya bin al-Husaini an jaddatihi Ummil Husaini qalat. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat wanita namanya Ummul Husain, ibunya Husain. Dia mengatakan, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, in ummira, jika dijadikan sebagai pemimpin, alaikum, terhadap kalian, abdun habasyiyun, seorang budak Ethiopia, mujadda'un, yang terpotong anggota tubuhnya, terpotong telinganya atau hidungnya, maksudnya cacat, ya, jelek. Fasma'u lahu, maka tetap dengarkanlah ucapan dia, wa ati'u, taatilah dia. Kapan taat kepadanya? Maqadakum, selama dia memimpin kalian, bi kitabillahi, dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan ini adalah lafalnya Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, kewajiban rakyat
untuk mendengar dan mentaati kepada pemimpin. Meskipun pemimpinnya itu Habasyiyun, orang Ethiopia, mujaddaun, yang cacat. Ethiopia kan hitam-hitam, Pak. Rambutnya keriting, elek. Kemudian kulitnya ireng kayak areng. Sudah elek, cacat lagi. Tapi kalau itu pemimpin, maka Pak, harus taat. Karena kalau pemimpin tidak ditaati, ya jadinya kacau terus. Adanya pemimpin itu supaya ditaati. Kayak sholat jamaah itu, Pak. Imamnya itu diikuti. Imam diadakan itu untuk diikuti. Kalau imam nggak diikuti, ya kacau. Imamnya Allahu Akbar rukuk, malah makmumnya sujud. Kacau jadinya. Maka diadakan pemimpin, kecil maupun besar. Itu tujuannya supaya untuk diikuti. Sholat ini kepemimpinan kecil. Lebih luas lagi nanti, misalnya di pesantren ada direkturnya. Lebih luas lagi misalnya di satu kota ada wali kotanya. Nah, untuk ditaati, diikuti. Yang kedua, hadis ini menunjukkan syarat pemimpin ditaati itu adalah qadakum bi kitabillah. Kalau memimpin kita dengan Quran. Tapi kalau tidak memimpin dengan Quran, berarti sebaliknya. Tidak usah didengarkan, tidak usah ditaati. Karena kalau memimpin tanpa Quran, pasti dolim, pasti. Karena Quran ini menyuruh keadilan. Nah, kebalikan dari adil, dolim. Sehingga kalau tidak memimpin dengan Quran, pasti tidak adil. Mau adil, pakai Quran. Nah, sehingga tidak semua pemimpin itu wajib ditaati. Pemimpin bisa wajib ditaati, itu kalau ngatur dengan Quran. Pemimpin itu jadi tidak wajib untuk ditaati ketika dia tidak pakai Quran. Nah, ini sayangnya syarat ini, selama dia memimpin kalian dengan Quran, ini tidak sering dimunculkan. Yang dimunculkan cuma bagian awal tok. Pemimpin wajib didengarkan, ditaati, titik. Nah, ini salah begini. Kalau hadis itu panjang, itu dibaca semuanya. Jangan dipotong. Kalau dipotong, salah tafsir. Seperti katanya dulu, ada tokoh Indonesia yang cerdas, sampai dapat gelar doktor dari luar negeri. Tapi membaca Quran orang yang tos, karena dipotong. Wa il qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba. Ingatlah ketika kami Allah bicara kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka sujud, kecuali iblis dia enggan untuk sujud. Nah, dipotong sampai di sini, Pak. Kesimpulannya apa? Berarti iblis itu tingkat tauhidnya tinggi sekali, mengalahkan malaikat. Malaikat disuruh sujud sama Adam, mau. Iblis nggak mau, sujud sama Allah saja. Malaikat sama Nabi Adam nggak mau sujud. Oh, ini berarti tingkat tauhidnya itu lebih tinggi iblis daripada malaikat. Ini ngawur gara-gara motong ayat. Mbok dilanjutkan sedikit aja lah. Wastakbaro, dia sombong. Sombong itu jelek, Pak. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk kafir. Bukan tauhid tinggi, tapi kafir. Ini gara-gara motong ayat jadi salah. Nah, saya khawatir orang yang motong hadis ini, kalimat terakhirnya nggak dibaca maqadakum bi kitabillah, saya khawatir dia sengaja kayak tokoh tadi. Saya yakin tokoh tadi itu sengaja, karena dia pintar, cerdas, sampai dapat gelar doktor dari luar negeri, berarti cerdas, otaknya encer. Tapi sengaja memang, naudzubillah, jangan seperti itu. Ini hadisnya dibaca sampai akhir. Maqadakum bi kitabillah. Selama pemimpin memimpin dengan Quran, itulah yang ditaati. Tidak. 90. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-ghazwu, perang itu ghazwani, ada dua macam. Fa amma, maka adapun manibtagha, orang yang mencari wajah Allah, ridha Allah, wa ata'al imam, dan taat kepada panglima, pemimpin, wa anfaqal karimah, dan menginfakkan harta yang baik, wa yasaras syarik, dan dia berbuat mudah kepada temannya sesama mujahid, wajtanabal fasada, dan dia menghindari perbuatan rusak. Fasad itu maksudnya apa? Maksiat. Jadi istilah fasad, berbuat rusak, itu maknanya lain adalah, nama lain adalah
al-maksiyat, berbuat maksiat. Sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Baghawi di dalam Al-Quran tentang kata-kata fasad. Fa inna naumahu, maka sesungguhnya tidurnya, wa nabahahu, dan bangunnya, ajrun kulluh, semua itu adalah pahala. Jadi perang itu bisa mendapatkan pahala, tapi ada syaratnya. Syaratnya ibtagha wajh Allah. Niatnya untuk cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan wajah Allah, berarti menunjukkan Allah punya wajah. Dan kita disuruh oleh Nabi untuk berdoa. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Ya Allah, saya minta kepada Engkau untuk bisa menikmati, melezati wajahmu, menikmati melihat wajahmu. Hadis sahih, riwayat Nasai. Berarti Allah punya wajah, tapi laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti manusia. Kalau manusia, wajah itu adalah anggota tubuhnya. Tapi kita tidak boleh mengatakan wajahnya Allah itu anggota tubuhnya Allah. Tidak boleh. Berarti kamu nyamakan Allah dengan makhluk. Wajah Allah itu gimana? Ya orang ngerti. Pokoknya Allah punya wajah, titik, selesai, dan tidak seperti manusia. Ini syarat kita untuk mendapatkan pahala dari perang, yaitu mencari wajah Allah atau mencari pahala dari Allah. Karena kalau masuk surga, mendapatkan pahala dari Allah, berarti pasti bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, ata'al imam, dia taat kepada panglimanya. Karena panglima perang itu diadakan untuk ditaati. Atau kalau zaman dulu ya ada imam, itu amirul mukmininnya, menyuruh ya berangkat, taat. Yang ketiga, anfaqal karimah, dia menafkahkan harta yang baik untuk perangnya tadi. Jadi misalnya perang membutuhkan biaya dari kantong kita, nah, keluarkan dari kantong kita yang baik-baik. Waya saros syarik, kepada temannya yang mudah, saling bantu sesama mujahid fisabilillah, jangan saling menyulitkan. Maka ini semua syarat-syarat supaya dia mendapatkan pahala dalam perangnya. Dan syarat terakhir adalah ijtanabal fasada, menghindari berbuat rusak atau maksiat. Berarti syaratnya satu, ikhlas karena Allah, taat pemimpin, menginfakkan yang baik, longgar atau mudah kepada sesama mujahid, kemudian meninggalkan maksiat. 5 syaratnya. Kalau 5 itu dilakukan, maka tidurnya pahala, bangunnya pun juga semuanya pahala. Karena keluar dari rumah menuju medan jihad, ini adalah keluar fisabilillah. Sehingga mau tidur, mau bangun, ya pahala terus. Nah sekarang di Indonesia kan nggak ada perang, Pak. Apakah ada amalan yang semakna dengan ini? Yaitu tidurnya, bangunnya juga mendapatkan pahala. Para ulama mengatakan bahwasanya agama Islam tegak dengan 2 hal. Bisinan dengan senjata, wal bayan dan dengan ilmu. Maka ini 2 hal yang senilai. Yaitu mempelajari ilmu agama dengan berjihad fisabilillah. Maka mondok di pesantren, kalau memang tujuannya adalah untuk mempelajari ilmu agama, maka insya Allah sudah termasuk di sini. Tidurnya pahala, bangunnya juga pahala. Karena semisal jihad fisabilillah. Kemudian yang kedua, wa amma man ghaza, adapun orang yang berperang, fakhran, karena sombong, wariaan, dan karena riya, ingin pamer, ya, wa sum'atan, dan supaya tenar, wa asal imam, dan dia durhaka kepada pemimpinnya, wa afsada fil ardi, dan berbuat rusak di muka bumi, berbuat maksiat, fa innahu, maka sesungguhnya dia lam yarji, tidak kembali, bil kafaf, dengan kafaf. Kafaf itu artinya kosong-kosong, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa, itu kosong-kosong. Nah kata Nabi, dia tidak balik dengan kafaf, artinya yang dia bawa apa? Dosa malahan. Jadi ada Pak, orang berbuat apa? Ingin berbuat baik tapi malah dapat dosa. Ikut perang, ikut, tapi malah dapat dosa. Kok bisa? Ini tadi, berbuat maksiat, merusak di bumi. Misalnya perang tidak boleh membunuh perempuan, malah dibunuh perempuan. Sengaja dia cari yang perempuan-perempuan, karena perempuan gampang dibunuh. Supaya dia Pak, bisa membunuh banyak orang. Kemudian durhaka kepada pemimpinnya.
kemudian tidak ikhlas di dalam perangnya, nah, itu pulang tidak membawa pahala. Maka orang berbuat yang zahirnya baik itu bisa jadi dapat pahala, bisa jadi justru dapat dosa. Orang sholat dapat dosa, ada enggak? Ada. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Maka celaka bagi orang-orang yang sholat. Yang bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un. Yang pamer dalam sholatnya. Orang-orang munafik. Jadi orang munafik ikut sholat jamaah ke masjid. Pulang itu bawa dosa. Kok bisa bawa dosa? Karena sholatnya nggak ada pahalanya. Terus dosanya dosa dari apa? Dari pamernya tadi. Sholatnya nggak ada pahala, pamernya membawa dosa. Berarti pulang membawa dosa. Maka Nabi mengatakan di sini, lam yarji bil kafaf. Dia tidak pulang dengan membawa kafaf, tidak membawa 00, tapi malah membawa dosa malahan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan lafal ini miliknya dan Nasai dan Darimi. Nah, sekarang tidak ada perang di Indonesia, maka kita terapkan dalam semua amal kita, niatkanlah yang baik karena Allah, maka dapat pahala. Tapi kalau amal tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada nilainya, bahkan bisa berdosa. 91. An Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ata'ani, siapa taat padaku, faqad ata' Allah, berarti sungguh taat kepada Allah. Wa man asani, dan barang siapa yang durhaka padaku, faqad asallah, berarti sungguh durhaka kepada Allah. Wa may yuti'il amir, dan barang siapa yang taat kepada pemimpin, faqad ata'ani, berarti taat kepadaku. Wa may ya'sil amir, siapa yang durhaka kepada pemimpin, faqad asani, berarti durhaka kepadaku. Wa innama, sunya tiada lain, al imamu, pemimpin itu junnatun, adalah seperti perisai. Apa maksudnya? Maksudnya yuqatalu, diperangi, min waraihi, dibalik dia, dibalik pemimpin. Jadi dia sebagai tameng di depan. Wa yuttaqa bihi, dan dijadikan sebagai pelindung dengannya. Fa in amara bi taqwallah, kalau pemimpin itu memerintahkan takwa kepada Allah, wa adala, dan adil, fa inna lahu, maka sesungguhnya bagi pemimpin, bidzalika, dengan sebab itu, ajron, dapat pahala. Wa in qala bi ghairih, tapi kalau dia memerintahkan selain itu, fa inna alaihi, maka sesungguhnya atasnya, yaitu dosa, minhu, dari sebab hal tersebut. Hadis dikeluarkan oleh Al-Jamaah, Bukhari, Muslim, dan lain-lain, kecuali Abu Dawud dan Tirmidzi, dan ini adalah lafalnya Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi kalau bersabda itu sumbernya dari Allah. Innama aqulu ma uqawwal, kata Nabi. Saya kalau berkata ini sesuatu yang saya disuruh bicara oleh Allah. Berarti sumbernya dari Allah. Maka taat Nabi sama dengan taat Allah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya taat kepada pemimpin itu sama dengan taat kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi menyuruh taat kepada pemimpin. Jadi kalau ada khalifah, ada Amirul Mukminin, maka kita wajib taat kepada khalifah. Siapa yang taat kepada khalifah sama dengan taat kepada Nabi. Karena Nabi nyuruh taat kepada khalifah. Yang ketiga, fungsi pemimpin itu adalah untuk perisai, melindungi rakyatnya. Kalau ada musuh datang menyerang, nah ini tugas pemimpin untuk menjadi tameng. Bukan malah sebaliknya, pemimpin menindas rakyat. Itu bukan pemimpin yang sesungguhnya. Pemimpin yang sesungguhnya itu untuk tameng, bukan untuk palu godam. Nah sekarang itu banyak pemimpin tapi fungsinya bukan tameng, tapi fungsinya palu godam untuk rakyatnya. Mendolimi rakyat. Itu bukan pemimpin yang sesungguhnya. Pemimpin yang sebenar-benarnya, yang sesuai syariat Islam, itu yang menamengi rakyat. Kemudian faedah berikutnya, kewajiban pemimpin adalah memerintahkan rakyatnya untuk takwa kepada Allah dan adil. Itu supaya dapat pahala. Berarti sebaliknya, kalau pemimpin tidak menyuruh takwa kepada Allah, tidak dapat pahala. Pemimpin tidak adil, tidak dapat pahala.
Karena itu saya temukan satu penjelasan yang sangat indah sekali. Perkataan dari Al-Imam Abu Bakar Ibnu Tayyib. Beliau mengatakan, ajma'atil ummah, sepakat umat Islam, annahu yujibu khal'al imami, bahwasanya pemimpin itu wajib dilengser, wa suqutu fardhu ta'atihi, dan taat kepadanya menjadi tidak wajib. Kapan itu? Kufruhu ba'dal iman. Kalau pemimpin ini setelah iman kemudian murtad menjadi kafir, saat itu wajib dilengserkan. Atau yang kedua, wa tarkuhu iqamatas shalah, dia tidak menegakkan salat. Pemimpin KTP-nya Islam tapi tidak salat, wajib dilengserkan. Yang ketiga, wa du'a ilaiha, dan dia meninggalkan mengajak umat untuk salat. Pemimpin tapi membiarkan umatnya, rakyatnya tidak salat. Wis ora salat ya ora apa-apa, sing penting bayar PBB misalnya. Nah, ini berarti tidak mengajak umatnya untuk salat, wajib dilengserkan. Makanya sabda Nabi tadi, kewajiban pemimpin memerintahkan untuk takwa. Salah satu takwa apa? Ad-du'a ilaiha, mengajak umat untuk salat. Kewajiban pemimpin ya, Pak. Maka pemimpin Indonesia misalnya, ya wajib instruksikan kepada rakyat Indonesia, sholatlah, yang Islam-Islam ini pada datang ke masjid, sholat di masjid, wajib, ada perintah begitu. Kalau dibiarkan rakyatnya tidak sholat, nah, maka ini kata beliau wajib untuk dilengserkan kalau mampu. Kalau tidak mampu nggak usah, malah menimbulkan kemadharatan yang banyak. Waftalafu, dan para ulama berselisih, ingkana fasikon, kalau pemimpin itu fasik, misalnya suka mabuk dan sebagainya, zaliman dan dolim, ghasiban lil amwal, menggosok, merampas hartanya rakyat. Nah, para ulama berselisih pendapat, apakah wajib dilengser atau tidak. Sebagian mengatakan wajib dilengser karena dolim, sebagian lagi mengatakan tidak usah dilengser karena kewajiban kita adalah taat kepada pemimpin. Adapun keburukan mereka itu mereka tanggung sendiri. Nah, kembali ke sini tadi, kewajiban pemimpin adalah amara bi taqwallah, wajib memerintahkan kepada untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya